Hai friend, welcome back to my channel Ana Makapa. Yeay, ketemu lagi dengan aku Ana. Di video kali ini aku akan membahas tentang sunscreen. Kamu udah tahu itu pasti apa. Namun sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau bilang ke teman-teman yang udah subscribe channel aku, thank you so much. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Dan kamu juga bisa kasih komen di setiap video aku yang kamu tonton. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Jadi let's go ke videonya. Oke, jadi langsung saja ke pembahasannya. Tadi aku udah bilang aku bahas tentang sunscreen. Kamu juga sudah pasti tahu sunscreen adalah krim yang dimana melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet atau biasanya kita juga sebut dengan yang namanya SPF atau Sun Protection Factor. Nah, SPF ini sendiri semakin tinggi itu malah semakin bagus. Dan di sini aku mau bahas ke kalian adalah sunscreen yang biasanya aku pakai karena memang setiap sunscreen itu ada tingkat SPF-nya tersendiri dan biasa dipakai seperti apa, dan aku akan bahas beberapa produk hari ini. Oke, jadi langsung saja ke produk yang pertama, yaitu Wardah yang ini. Jadi kamu juga pasti tahu semua brand itu pasti mengeluarkan produk-produk sunscreen, hampir semua ya, dan aku akan bahas yang pertama yaitu tentang Wardah. Sebelumnya aku mau bilang ini adalah SPF 30 dan dia itu mengandung essential sunscreen gel gitu. Jadi dia juga high protection daily sunscreen, di sini dibilangnya. Nol alkohol, terus ada vitamin E juga, terus teksturnya juga cukup cair, terus dia juga ada pastinya ada blue light gitulah semacam itu. Dan ini aku udah coba. Aku mau bilang ke kalian ini SPF-nya nggak tinggi ya. Memang dia cuma 30. Dia krimnya seperti ini ya. Jadi dia ini kalau kamu coba dia kayak hand body gitu, terus kayak dia nggak terlalu wangi, ya dia nggak terlalu wangi ya, jadi dia kayak hand body. Nah aku biasanya pakai ini, itu biasanya kayak di rumah aja. Jadi kalau aku keluar rumah aku jarang pakai ini. Ini aku langsung di tangan aja ya, biar aku mau cium baunya. Tapi dia nggak terlalu ada sih baunya. Ini biasanya aku jarang banget pakai keluar rumah. Kenapa? Karena SPF-nya memang cuma 30, artinya ada yang lebih tinggi dari itu ya. Biasanya tuh lebih bagus SPF yang 50 gitu sih ke atas. Dan SPF itu banyak ya. Pokoknya dari 20, 30, 40, 50 sampai dengan 100-an lebih itu juga ada. Nah, jadi kenapa aku cuma pakai ini di rumah yang seperti aku bilang tadi, karena memang dia punya Sun Protection Factor itu nggak sampai 50. Kemudian juga sebenarnya aku nggak terlalu oke dengan teksturnya ke wajah. Aku tahu kalian semua kalau mau mencari sunscreen SPF pasti kalian akan cari yang dia langsung ngeset di wajah gitu. Nah kalau ini tuh enggak, dia nggak terlalu ngeset gitu. Jadi kayak kamu harus nunggu beberapa menit, atau biasanya aku pakai ini kayak kipas gitu supaya dia lebih cepat meresap. Dan kalau terburu-buru ya aku jarang sih akhirnya pakai ini. Jadi kayak cuman di rumah aja. Nah sebelum aku lanjut, aku mau bilang ke kalian juga di video kali ini aku juga akan bahas mulai dari harga yang paling murah sampai ke harga yang paling mahal. Dan ini adalah harganya itu di Rp25.000. Aku belinya di Indomaret, kamu bisa dapatkan di Indomaret, Alfamart, di Guardian juga ada, dan di toko-toko kecantikan lainnya. So ini adalah harga yang paling murah sunscreen yang aku punya. Produk yang kedua yang mau aku bilang ke kalian adalah Emina. Ini adalah Emina Sun Protection SPF 30 PA+++. Oke, dan kamu sebagai pecinta sunscreen, aku juga tahu kamu pasti udah nggak asing lagi dengan Emina ini. By the way, Emina ini juga sebenarnya dia sedikit levelnya di atas yang Wardah tadi. Kenapa aku bilang? Karena dari harganya dia agak lebih mahal 10.000. Jadi ini harganya di Rp35.000. Terus kalau untuk teksturnya sendiri itu dia lebih kental dikit ya dibandingkan dengan Wardah ini. Aku udah coba juga beberapa kali, aku juga pakai. Dia sedikit lebih ya daripada Wardah ini. Dan aku mau bilang ke kalian,
Aku jarang banget pakai yang Emina ini karena memang dia ini sama seperti Wardah tadi SPF 30. Biasanya aku pakainya cuman di rumah saja. Kalau untuk keluar aku jarang pakai ini karena menurut aku kalau keluar rumah itu minimal SPF-nya 50. Dan ini itu dia ingredients-nya juga nanti aku akan taruh ya di description box karena ini banyak banget. Nanti kamu bisa langsung baca. Dan seperti biasa cara pakainya itu kamu bisa tinggal oleskan ke wajah dan leher dan udah sama seperti biasanya. Emina ini juga setahu aku ini adalah sunscreen sejuta umat karena memang harganya yang murah dan kualitasnya yang cukup oke. Lanjut ke produk yang ketiga, ini juga adalah sunscreen produknya dari Karasun dan ini aku baru nemuin, bukan aku baru nemuin ya, aku baru beli kemarin di Sosiola. Sebenarnya ini udah sekitar 5-6 bulan yang lalu dia keluar ya, dia launching, tapi ini aku baru beli dan aku baru coba juga. Dan ini oke banget, aku sering banget bawa ini kemana-mana. Kenapa? Kalau kamu nyoba produknya Karasun, ini dia SPF 45, dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan Wardah dan Emina. 45 PA+++++, plusnya 4 kali ya. Dan ini di harga Rp65.000 kalau di Sosiola. Kalau di marketplace aku nggak tahu ya, pasti sekitaran 60-70 ribu. Ini juga di 30 mili. Dan aku mau bilang ke kalian, ini dia ngesetnya di kulit tuh bagus banget. Jadi aku biasanya kalau buru-buru ini selalu ada di dalam tas aku. Karena kamu tahu sendiri ya, yang namanya sunscreen itu kita selalu memakai ulang itu setiap 2 jam. Jadi yang ngesetnya paling bagus itu ini. Ketika kita pakai ke kulit, aku coba ya. Nih, dia itu kental banget, tapi ketika dia sudah kena kulit kamu, itu tuh langsung kayak apa ya, kayak langsung zerek ngeset gitu ke kulit kamu. Jadi ini enak banget jadi ketika kamu mau dandan, kamu mau pokoknya mau make up yang kamu pakai produk ini tuh kamu kayak nggak nunggu lama gitu karena dia ketika kena kulit wajah langsung serek ngeset banget ke kulit. Dan ini aku suka banget, ini pokoknya the best banget, nomor 1 buat aku. Dan kalau kamu tanya aku sering pakai sunscreen yang mana yang paling aku suka, ini yang paling aku suka, selalu ada di setiap tas aku. Oke, lanjut ke produk yang terakhir. Sebenarnya sebelum aku lanjut ya, aku mau bilang dulu ke teman-teman, sebenarnya banyak banget sunscreen. Karena yang tadi aku bilang di awal, hampir seluruh produk kecantikan itu mengeluarkan sunscreen dan bahkan ada foundation yang juga mengandung sunscreen. Namun di sini aku cuma bahas 4 aja karena ini yang bener-bener aku pakai banget, bener-bener aku pakai tuh 4 ini. Oke, jadi aku lanjut ke produk yang terakhir. Ini adalah produknya dari The Body Shop. Kamu juga udah pasti tahu ini adalah The Body Shop Skin Defense SPF 50+. PA++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 + dan ini lebih tinggi berarti ya SPF-nya dibandingkan dengan si Wardah, Karasun, dan Emina. Ini juga sering banget aku pakai. Kenapa? Pertama jujur banget nih, ini bukan aku cari tapi memang kemarin ini aku pengen pakai one brand of skincare dari The Body Shop yang Cherry Drop of Light. Mungkin kamu juga udah nonton videonya, nanti aku akan kasih linknya di description box. Aku bahkan bikin 3 yang The Body Shop Drop of Light, aku bikin 3 part. Nah ini sunscreennya. Jadi kenapa ceritanya aku beli sunscreen ini bukan karena memang aku pengen, tapi memang aku pengen ngecoba one brand of skincare dari The Body Shop yang seri Drop of Light. Nah ini adalah sunscreennya. Tadi yang aku bilang dia SPF 50 PA++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 
berkali-kali lipat dibandingkan dengan 3 produk yang tadi aku sebutkan. Nah, jadi ini harganya adalah di Rp399.000 alias kurang 1.000 lagi 400.000. Jadi kita bulatin aja, ini harganya 400.000 dan ini dia 40 mili ya, berarti dia setara dengan Emina ini yang Emina 60 mili ya. Pokoknya dia lebih banyak ya dibandingkan dari Karasun ini. Dan kenapa aku bilang ini dia mahal banget? Karena dengan 40 mili dia di harga 400.000. Kalau bicara tentang kualitasnya ya, kalau kualitas ya, ada 2 hal yang mau aku kasih tahu ke kalian. Pertama tentang kualitas. Kalau kualitas aku rasa oke banget kalau untuk ke pantai. Jadi kalau kamu ke pantai, kamu biasanya ngelihat orang sunscreen satu muka dan satu badan, ya menurut aku ini oke banget karena dia berminyak dan dia sangat melindungi. Pokoknya aku ngerasa kalau pakai ini tuh kayak nggak langsung bikin kita tuh terbakar gitu kulitnya. Ini bagus. Namun yang nggak aku suka adalah ini berminyak banget. Jadi balik lagi ke tergantung kita perginya kemana. Kalau seandainya aku cuma jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan yang nggak ke pantai, yang pokoknya nggak ke panas-panasan, aku jarang pakai ini. Karena ini berminyak banget. Ngesetnya juga cukup lama, harus dikipasin dulu sekitar 5 menit baru dia bisa ngeset.
Kayak gitu. Beda dengan si Karasun tadi langsung ngeset. Nah, tapi keunggulannya dia ini adalah dia SPF-nya cukup tinggi 50 dan dia menurut aku oke banget sih kalau kita ke pantai kayak gitu. Memang dia berminyak sih. Jadi ini itu nggak cocok untuk kamu mau make up yang mau jalan ke satu tempat, karena ini juga bikin make up kamu jadi ikut berminyak, kecuali kamu memang menggunakan teknik dan metode yang benar, bedaknya juga pas sehingga dia bisa ngeset di kulit kamu. Jadi ini cocoknya untuk jalan-jalan ke pantai. Oke, jadi itu tadi ada 4 produk yang aku kasih tahu ke kamu. Sebenarnya untuk produk sunscreen masih banyak lagi, namun ini aku rekomendasikan ke kamu, dan bukan berarti aku suruh kamu beli 4 ini, tapi memang kamu harus sesuai dengan kebutuhan kamu semua ya. Jadi kalau contoh yang untuk Emina dan si SPF ini mungkin anak remaja yang pergi kuliah, ini cocok banget karena SPF-nya juga 30 dan mungkin kamu cuma di dalam ruangan aja, nggak jalan-jalan ke pantai, ini cocok, 2 ini ya. Harganya juga murah, nggak nyampe 50.000, pokoknya di bawah 50.000 semua. Dan untuk Karasun ini aku suka banget, karena memang dia langsung ngeset. Jadi kalau untuk buru-buru masuk mobil tinggal langsung tap tanpa harus nunggu dia ngeset dulu. Ini oke banget untuk Karasun. Dan ini biasanya aku pakai si The Body Shop Skin Defense yang SPF 50 ini, yang seri Drop of Light yang warna putih. Ini aku pakai untuk biasanya kayak yang lebih aktivitas yang lebih terkena sinar matahari, seperti ke pantai, seperti mungkin mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang sinar ultravioletnya itu lebih terkena langsung, kayak gitu. Ini sih, jadi memang sesuai dengan fungsinya. Kamu bisa kasih komen di bawah SPF atau sunscreen apa saja yang kamu pakai. Dan satu hal yang mau aku ingatin ke teman-teman semua adalah, pertama, kamu harus selalu pakai sunscreen sebelum kamu pergi kemana-mana, bahkan ketika kamu tidak pergi kemana-mana. Percuma kamu skincarean tapi kamu nggak pakai sunscreen, karena sunscreen itu yang melindungi kita dari penuaan dini dan sinar ultraviolet yang pastinya memberikan dampak negatif terhadap kulit kita semua. Itu yang pertama. Ada satu lagi, yang kedua adalah jangan lupa setiap kamu pakai sunscreen, biasakan kamu setiap 2 atau 3 jam kamu mengulang pemakaiannya lagi. Karena biasanya setiap 2 jam sunscreen apapun itu pasti kadar fungsinya itu sudah menurun. Jadi pastikan kamu selalu mengulang pemakaian di setiap 2 jam. Apalagi kamu yang sering ke pantai. Mungkin itu saja video dari aku. Kasih komen di bawah pengalaman kalian memakai sunscreen atau sunscreen apa saja yang mau kalian rekomendasikan. Dan jangan lupa untuk like video ini, kasih komen di bawah, share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Itu saja video dari aku. Thank you so much.